Selamat siang mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Kembali lagi bersama saya Diana Stiki pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada sesi kali ini kita akan masuk ke dalam RPS materi kelima kita, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Teman-teman semuanya, apakah Anda memiliki hak? Apakah memiliki kewajiban? Mana yang lebih didahulukan? Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Sedangkan kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu semestinya dibiarkan atau diberikan kepada pihak yang dapat diterima oleh pihak manapun, pada prinsipnya tidak dapat dituntut secara paksa oleh sesuatu atau seorang yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada hubungan timbal balik antara hak dan juga kewajiban. Setiap kewajiban seseorang yang diberikan berkaitan dengan hak orang lain, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintahan setiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberikan subsidi kepada masyarakat. Untuk merealisasikan kewajiban warga negara, mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadikan kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Apa itu kewajibannya? Salah satu contoh kewajiban warga negara yang terpenting saat ini adalah yaitu kewajiban membayar pajak sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah sebelumnya kita membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita akan sedikit membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, dalam materi ini kita akan singgung tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pemahaman tentang hak asasi manusia sangat penting dalam kehidupan manusia agar dapat hidup berdampingan secara adil, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Secara harfiah, hak asasi manusia mempunyai pengertian atau makna seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerah dari Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Setiap orang harus menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memprioritaskan tentang keberadaan hak asasi manusia. Bagi bangsa Indonesia, hak asasi manusia merupakan hal yang fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Diakuinya hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai sebuah prioritas. Macam-macam hak asasi manusia. Menurut Franklin, ada 4 dasar kebebasan atau kita kenal dengan the four freedom, yaitu kebebasan untuk memeluk agama,
kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk melakukan keinginan yang tidak merugikan orang lain. Menurut ahli Wahidin, membagi HAM itu menjadi 6 kelompok, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan juga hak asasi budaya. Penjaminan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, dalam pasal 28A menjamin tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Dalam pasal 28B ayat 1 mengajarkan tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan. Pada pasal 28B ayat 2, hak anak untuk melangsungkan kehidupan, tumbuh, berkembang, serta hak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan seterusnya, teman-teman bisa membuka kembali naskah Undang-Undang Dasar 1945 tentang bab pembahasan hak asasi manusia. Kembali lagi pada materi yang pertama, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satu ketentuan tentang kewajiban dapat dijumpai dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28J ayat 1, dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan tentang kewajiban tersebut sekalipun singkat, bersifat komprehensif karena menyangkut kewajiban warga negara untuk mematuhi dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di titik inilah harmoni dan kewajiban warga negara tersebut harus tercapai. Setiap manusia memang secara moral harus menghormati kebebasan orang lain. Atau dengan kata lain, kebebasan manusia tersebut menjadi tidak ada batasnya karena dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Demikian materi sesi 5 kita kali ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Salam.